Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku dosen pengampu matkul akuntansi sektor publik, Pak Fajar Syaiful Akbar, SEMAK, dan teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi sektor publik bab 7, yaitu tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Di sini kami sebelum mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Nama saya Muhammad Dafa Ardiansyah, NPM akhiran 079. Perkenalkan, saya Trias Rama Putri, NPM 046. Kenalkan, nama saya Rofi Rahma Ariza, akhiran 048. Kenalkan, nama saya Zena Syamsitaki dengan NPM akhiran 057. Dengan NPM akhiran 207. Perkenalkan, nama saya Edita Trismaida Pratiwi dengan NPM akhiran 214. Baik, langsung saja masuk ke materi pembahasan kali ini yang langsung dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita akan membahas yang pertama itu adalah laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua ada pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga ada laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Next. Untuk yang pertama adalah laporan keuangan pemerintah daerah. Next. Pengertiannya adalah laporan terstruktur yang membahas mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas laporan. Nah, dari laporan ini itu ada tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum itu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan arus kas, dan kinerja keuangan. Dan yang kedua ada tujuan khususnya, yaitu menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan secara akuntabilitas dan transparansi untuk pengambilan keputusan. Next. Nah, penyelenggara pengelolaan keuangan ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah laporan SKPD yang dilaporkan ke SKPKD. Jadi SKPD itu Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan laporannya ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Lalu laporan tersebut dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, lalu diperiksa oleh BPK, dan laporan keuangan pemerintah, dan akhirnya menjadi sebuah laporan keuangan pemerintah provinsi atau kota atau kabupaten. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Yang kedua, ada pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah. Next. Suatu fenomena di mana setiap entitas organisasi dalam pertanggungjawaban setiap pekerjaan yang dilakukan baik pada lingkup organisasi swasta maupun organisasi publik merupakan wujud dari era transparansi dan globalisasi. Pemerintah daerah merupakan suatu entitas pelaporan keuangan daerah kepada para stakeholder yang telah diatur dalam pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebendaharaan Negara. Next. Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang di dalamnya telah mencakup berbagai pekerjaan yang membutuhkan keuangan. Komponen aset cermin daerah. Di tiap tahunnya dibuatkan laporan setelah pelaksanaan anggaran. Pembuatan laporan ini dilakukan setelah adanya laporan keuangan SKPD dengan batasan waktu 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tahapan laporan keuangan pemerintah daerah. Ini sebelum diserahkan kepada DPRD. Yang pertama itu diaudit oleh lembaga negara yang independen yaitu BPK RI dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dan yang kedua itu DPRD akan melakukan pembahasan tentang laporan keuangan ini. Dan yang ketiga, apabila disetujui, maka kepala daerah akan menetapkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Next. Dengan adanya paket undang-undang tentang keuangan negara, menjadi dasar pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun kurang yakin pengelolaan keuangan tersebut akan sesuai dengan paket undang-undang tersebut atau tidak. Dan hal tersebut itu dibuktikan dengan adanya pemerintah daerah yang masih belum melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan pelaporan yang ada, dan juga jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK mengenai pelaksanaan pelaporan keuangan yang masih sangat belum memenuhi harapan masyarakat. Next. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara independen yang berwenang memeriksa keuangan negara, termasuk keuangan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pemeriksa keuangan daerah ini meliputi arus kas, neraca, realisasi anggaran, dan yang terakhir yaitu CALK atau catatan atas laporan keuangan. Next. Pelaksanaan pemeriksa keuangan daerah baru dikenal sejak adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Meskipun demikian, pengelolaan keuangan daerah masih belum sempurna dan sulit dipahami oleh masyarakat, sehingga opini Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah daerah masih sedikit yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh, yaitu yang pertama, penyimpangan di daerah, kedua, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan, dan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman yang sama mengenai peraturan tata cara pengelolaan keuangan. Nah, maka dari itu, diperlukan pemahaman yang sama antara pengambil kebijakan, pelaksana pengelolaan keuangan daerah, dan para auditor, sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan setiap tahunnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama di sini adalah kita membahas mengenai dengan laporan keuangan pemerintah itu harus transparan. Selama puluhan tahun, bahkan sejak Indonesia merdeka, laporan keuangan pemerintah itu belum pernah dikelola dengan transparan, sehingga masyarakat sulit untuk memperoleh informasi dan keuangan negara maupun juga keuangan daerah sesuai dengan mekanisme pengelolaan. Namun dalam era transparansi dan juga globalisasi sekarang, tuntutan dalam pembuatan laporan keuangan itu harus transparan menjadi pertanggungjawaban keuangan daerah yang mutlak diperlukan supaya stakeholder mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan selama 1 tahun anggaran. Oke, di sini selanjutnya adalah mengenai tentang perubahan sistem akuntansi atau penata usahaan keuangan. Jadi sistem akuntansi atau penata usahaan keuangan di masa lalu itu digunakan dengan sistem pembukuan tunggal yang mana masih menggunakan basis kas. Basis kas sendiri merupakan pelaporan mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan juga mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Sementara informasi yang kompleks itu relevansi laporan keuangan bagi para pengambil keputusan menjadi sangat sedikit. Namun untuk mencegah pelaporan keuangan yang kurang efektif, maka dari basis kas ini dirubah ke dalam basis akrual, yang mana basis akrual sendiri ini mengakui pendapatan dan juga biaya ketika terjadi, yang mana tidak hanya saat kas diterima atau dikeluarkan,
Namun dalam sistem akuntansi yang ini, informasi keuangan yang disajikan itu lebih lengkap dan juga relevan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penggunaan sumber akuntansi yang sama mengakibatkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam hal distribusi alokasi sumber daya sudah dapat dipercaya karena telah sesuai dengan visi misi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder. Alokasi sumber daya tersebut setiap tahunnya akan dikeluarkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Pada akhir tahun anggaran akan dilakukan audit oleh BPK. Audit tersebut akan disimpulkan dalam bentuk opini-opini BPK yang sebagaimana telah dijelaskan di slide sebelumnya. Dengan melihat penyampaian informasi keuangan yang disampaikan kepada para stakeholder melalui laporan keuangan, maka sistem akuntansi atau penatausahaan keuangan dilakukan perubahan dari basis kas menjadi sistem akuntansi yang berbasis akrual. Adanya peraturan ini diharapkan terjadi pemahaman yang sama tentang pengelolaan keuangan, sehingga semua pihak pengguna laporan keuangan daerah tersebut memiliki standar yang sama dalam menilai tingkat kewajaran pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Next slide. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Next. Seperti yang telah dijelaskan rekan saya tadi, dalam rangka pertanggungjawaban menyampaikan laporan tahunan kepada DPRD yang terlebih dahulu diperiksa oleh BPK. Nah, laporan keuangan tersebut itu meliputi yang pertama, laporan realisasi APBD, yang mana laporan ini menyajikan informasi perbandingan antara realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap fungsi, organisasi, dan jenis selama 1 tahun anggaran. Yang kedua itu neraca. Nah, neraca ini daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran. Yang ketiga, laporan arus kas. Nah, laporan ini tuh menyajikan informasi kas sehubung dengan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Nah, ini tuh menyajikan informasi atau rinci dari angka yang tertera dalam laporan realisasi APBD, neraca, dan laporan arus kas. Next. Selanjutnya tahap-tahapan penyusunan laporan keuangan. Nah, yang pertama itu Kepala SKPD selaku pengguna anggaran atau barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, laporan. Yang kedua, laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang ketiga, kepala SK PKD selaku bendahara umum daerah menyusun laporan anggaran arus kas pemerintah daerah. Yang keempat, kepala daerah, baik gubernur, bupati, atau kota, atau wali kota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, menyusun ikhtisar. Next, oke. Yang kelima, Kepala SK PKD menyelesaikan penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, kepala daerah menyampaikan kepada BPK untuk diperiksa selama kurang lebih 2 bulan. Dan laporan keuangan dalam Raperda Pertanggungjawaban APBD yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Baik, berdasarkan pembahasan dari materi yang kami paparkan tadi, simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah berperan penting terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan dan kualitas audit merupakan supply chain dalam
meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal akuntansi dan pelaporan berperan besar terhadap opini LKPD. Kepatuhan penuh terhadap standar akuntansi pemerintahan dan penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap memungkinkan kontrol serta pengawasan pengelolaan keuangan yang tepat. Baik, sekian dari materi yang kami paparkan tadi. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.